Teman-teman bisa langsung buka starter project di sini kalau misalkan mau langsung ikutan. Dan teman-teman bisa lihat di sini ada branch-nya ya, starter dan juga solution. Nah, semoga bisa membantu teman-teman ketika nanti misalkan ada yang ikut di sesi live demo kita kali ini. Ya nggak harus sekarang sih, nggak cuma di sesi live demo sekarang sih, di progres belajar teman-teman. Oke, sampai sini teman-teman siap buat live demo ya. Oke teman-teman, aku coba buat ya, teman-teman bisa langsung install aja ya pakai bisa download zip-nya, atau mungkin kalau misalkan teman-teman punya GitHub desktop, di sini langsung pakai GitHub desktop, atau yang biasa pakai URL ya, pakai terminal, teman-teman bisa langsung git clone aja ya. Oke, di sini aku udah coba buat nge-cloning data dari sini ya, GitHub dari sini. Aku ambil dari kelas, aku ambil dari projectnya Kak Nuriski. Kak Nuriski ini adalah learning designer dari Decoding ya. Jadi yang buat materi frontend itu adalah Mas Rizky. Nah, Mas Nuriski ini, Mas Nuriski Adi. Oke, di sini ada dari starter project kita ya, bisa dilihat brand starter projectnya. Ada beberapa file yang udah dibuat oleh Mas Rizky ya, tentunya sudah ditambahkan hero image ya di sini. Ada juga manifest iconnya, jadi kita nggak perlu generate ulang gambarnya ya, jadi kita mungkin hanya perlu ngambil si manifest-nya aja. Atau mungkin kalau misalkan waktu kita masih banyak, aku bakal coba nulis dari awal ya, manifest.json-nya. Nah, kemudian ada data source di sini ya. Ini untuk nge-get data dari restoran decoding.dev.list ya, /list ya. Ini untuk gambarnya. Kemudian ada DOM manipulation untuk melakukan looping dari data yang udah kita dapetin biar langsung dapet data real time-nya. Dan ada index ya sebagai entry point dari project kita kali ini. Nah, ini ada file HTML-nya. Mulai dari header-nya udah ada, main, section untuk app bar-nya. Kemudian main kontennya udah ada, kemudian ada footer-nya ya. Dan di sini pakai script di sini. Kita nggak pakai webpack teman-teman di sini, karena takut konfigurasinya terlalu luas ya. Dan takut juga waktunya malah nggak cukup gitu. Jadi nggak efisien untuk progres belajar kita. Oke teman-teman, untuk fontnya kebaca kan ya? Ada yang merasa kurang atau merasa kegedean dari fontnya? Oke, semoga ukuran seperti ini nyaman-nyaman aja ya. Oke, baiklah. Nah, kita bisa langsung install ya teman-teman. Bisa lihat ya, ini ada paket JSON sebagai informasi utama dari project kita. Nah, yang diinstal sebagai dependensi juga nggak banyak, hanya ESLint untuk seperti ini, dan HTTP server. Nah, sebenarnya bisa satu sih, bisa HTTP server atau live server, ini nggak apa-apa. Oke, kita bisa install dengan npm install. Oke ya. Oke, lumayan, biasanya cukup memakan waktu di instalasi npm ini, karena memang yang dihasilkan cukup banyak ya, gelondongan kayak gini. Wah, misalnya emang cukup lama. Emang tergantung koneksi internet juga sih. Tapi teman-teman, suaraku dari tadi jelas kan ya, nggak putus-putus kan? Nah, ini udah selesai proses instalasinya teman-teman. Kita bisa clear dan kita coba jalankan ya dengan npm run dev atau npm run start. Tapi misalkan kalau teman-teman seringnya pakai yarn, teman-teman bisa langsung install pakai yarn aja barusan ya. Nah, kita bisa nih jalan pakai yarn dev misalkan. Oke. Nah, seperti ini teman-teman, dia bakal nampilin bakal nampilin aplikasi katalog restoran. Ya, seperti apa yang teman-teman kembangkan di kelas expert. Bisa lihat ya di sini.
Tapi emang nggak percis banget sih. Kalau di kelas expert kan ada home, favorit, sama about us ya. Dan ada buat ngedetailnya gitu kan. Di detailnya nanti bisa ngelakuin favorit. Nah itu teman-teman silahkan pelajari sendiri deh. Oke, udah cukup jelas ya. Nah kalau kita lihat sekarang dia ini belum terpasang apapun ya. Kalau kita lihat manifestnya nih, belum ada nih teman-teman. Dia belum ada workbox-nya nih. Nah, masih tidak ada informasi bahwa dia aktif nih. Oke, jadi kita mau pasang nih untuk si workbox-nya. Bukan workbox-nya, service worker-nya. Pertama-tama, oke, kita buka codingannya terlebih dahulu ya, sini ya. Kita minimize semuanya. Kemudian kita buka manifestnya terlebih dahulu. Kita buat manifestnya terlebih dahulu. Kita buat langsung di dalam src di sini aja. Manifest.json. Oke, seperti ini teman-teman. Nah, untuk manifest ini isinya dia memang JSON teman-teman ya. Otomatis objeknya JavaScript object notation. Nah, mulai dari name ya. Kita kasih nama Hanger apps gitu ya. Kutipnya harus 2. Hanger apps. Sini. Kemudian ada short name. Short name dari namanya Hangraya. Seperti ini. Kemudian ada juga start URL. Nah, seperti ini. Teman-teman jangan ikuti cara seperti ini ya. Teman-teman bisa pakai generator. Tapi karena ini untuk penjelasan lebih lanjut aja, makanya saya coba jelasin. Kemudian ada description. Nah, description-nya adalah free restaurant catalog. Seperti ini teman-teman. Nah, setelah di sini ada display. Displaynya apa aja? Bisa standalone gitu ya. Standalone. Aku nggak hafal display itu ada berapa. Kalau nggak salah ada 3. Standalone, browser, sama satu lagi aku lupa nih. Teman-teman bisa cari sendiri ya. Nah, ada standalone. Kemudian ada orientation. Orientationnya menjadi any aja. Any ya. Kemudian ada theme color. Color ya. Kita kasih warna putih aja nih. Ini. Dan background color. Background color. Kita kasih warna abu-abu. Nah, seperti ini. Dan yang terakhir ada yang cukup panjang ya, karena menyesuaikan dengan beberapa device, kita perlu tambahkan juga icons. Di sini. Isiannya sebuah array. Karena di sini cukup panjang, saya coba copy aja satu ya, dari yang udah pernah saya buat. Nah, seperti ini ya. Misalkan dari 72 ya. Kalau kita perhatiin reference ini ya. Nah, dia juga secara struktur src-nya perlu masuk ke folder yang dituju dulu. Manifest, kita masuk ke images, kemudian masuk ke manifest icon ya. Kemudian kita pilih iconnya. Ya. Oke, di sini kita bisa duplikat semuanya. Kita duplikat jadi berapa nih? Ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Oke, ada 4. Di sini teman-teman. Nah, untuk 72 di sini kita sesuaikan ya. Misalkan ada 96. 96x96. Kemudian ada 144. Oke, salah. 144x144. Kemudian di sini ada 192x192. Dan yang terakhir ada 512x512. Ya, 512x512. Ini kebacakan. Kita hapus 1. Oke, ini kita hapus. Oke, ini untuk manifest kita teman-teman.
Ya, cukup repot emang kalau buat sendiri. Makanya tadi saya bilang kita bisa buat dari manifest generator di sini ya. Mana tadi? Dari sini. Nah, ini teman-teman. Bisa gunakan di sini ya. Kita nggak perlu repot-repot kayak barusan. Jadi teman-teman bisa langsung manfaatin manifest gen.netlify.app. Ya, aku coba copy ya. Dan aku coba share ke teman-teman. Nah, di sini teman-teman. Oke, barusan adalah contoh buruk teman-teman. Jadi jangan dipraktekkan ya kalau untuk teman-teman ngejar kerjaan gitu. Satu. Oh iya, 96-nya belum ada nih. Oke, 96-nya belum ada. 6x96. Oke, setelah membuat manifest di sini, kita coba buat integrasiin ya dengan file HTML kita. Caranya cukup mudah teman-teman. Teman-teman bisa tulis link seperti ini, kemudian pilih yang manifest. Kalau teman-teman pakai Visual Studio Code, dia bakal ngasih rekomendasi secara mudah kayak gini ya. Teman-teman bisa langsung manfaatin aja nih IntelliSense-nya. Nah, manifest.json. Nah, kayaknya kalau kayak gini dia udah terhubung nih, karena memang berada dalam satu kesatuan folder yang sama ya. Manifest. Oke, nah manifest sudah buat, kemudian kita juga udah integrasiin teman-teman. Nah, saatnya sekarang kita buat implementasi si service worker-nya. Oke. Service worker-nya kita bisa lihat dari, kita buat di mana ya? Kayaknya aku buat langsung di service, di SRC aja sama. Ya di SRC aja kayaknya. SW ya, bisa teman-teman singkat jadi sw.js. Tapi kalau teman-teman ya sebenarnya nggak ada bedanya sih. Mau nulis pakai service worker.js juga ya, semuanya asalkan root-nya tetap sama ya, path name-nya tetap sama, dia bakal sama aja. Tapi aku pakai SW aja di sini. SW bukan story WhatsApp ya. Bisa kan ada yang nyebut SW itu story WhatsApp ya. Oke. Nah, di sini kita bisa pertama tulis dulu file-file yang mau kita cache ya. Cache. Sebuah array dia. Dia nerimanya array, kita bisa kasih jarak kayak gini. Nah, di sini mau apa aja yang aku cache? Pastinya pertama adalah root ya, root folder kita. Nah, yang kedua, aku mau indeks HTML-nya. Kemudian ada pastinya icon-nya ya. Icon-icon di sini misalkan. Kemudian ada hero-nya ya. Kemudian ada data source, DOM manipulation, dan index.js di sini. Ya, ini ada favicon ya. Favicon kita tambahin juga. Manifest kita masukin juga. Nah, cukup hal-hal yang sekiranya menurut teman-teman perlu untuk di cache. Jadi jangan semua nih, misalkan teman-teman punya nih 300 file dengan kesemangatan yang sangat luar biasa, teman-teman cache semuanya tuh. Ya, berat ya. Jadi teman-teman cache yang file-file yang sekiranya teman-teman butuhin aja. Ya, kita mulai. Slash index.js, index HTML ya. Kemudian kita tambah favicon ya. Favicon .png seperti ini teman-teman. Ya, kemudian kita masuk sekarang ke bagian hero. Images /hero image large .png .jpg ya. Kemudian ada manifest iconnya kita tambahin juga, images manifest icons. Kemudian masuk juga icon 72x72.png. Nah, ini kita bisa copy semuanya 72 ya, cukup repot ya. 96x96 144x144 192x192
512x512. Nah, udah ya. Ini untuk bagian manifest iconnya. Kemudian kita bagian scriptnya nih teman-teman. Masuk ke script. Nah, data source.js. Kemudian ada DOM manipulation. Nah, kemudian ada juga index.js-nya. Index.js. Seperti ini teman-teman. Dan ada juga style ya. Stylist belum kita tambahkan. Kita ubah sini stylist style.css. Style.css. Oke ya. Dan yang terakhir adalah font yang kita gunakan. Teman-teman bisa lihat di sini. Nah, teman-teman bisa tambahin font di sini ya. Aku coba copy semuanya. Nah, bisa copy langsung. Oke. Nah, tambahin juga kayak gini teman-teman ya. Oke, kayaknya udah cukup. Mulai dari index, favicon ya, index HTML, images ya. Kemudian manifest iconnya, script, dan juga stylist ya. Oke, sekarang kita tulis sebuah const cage name. Seperti ini, dengan nama restoran app v1. Nah, gini teman-teman. Nah, kita tulis self ya. Self itu kalau kita buka MDN, dia tuh untuk menyatakan dirinya sendiri teman-teman. Ini aku buka ya, biar kita dapat gambaran. Oke, aku coba tambahin ke sini. Nah, self ya, adalah properti untuk menyatakan dirinya sendiri. Properti untuk Windows itu sendiri ya. Nah, ini biasa digunakan untuk registrasi dari service worker. Tambahkan event listener ya. Event listener-nya adalah install. Nah, kemudian kita tambahkan di sini programnya ya. Kita tulis const pre-change yang akan kita change ya, tentunya file-file di atas ya. Kemudian async await, kita tuliskan async. Kemudian dia akan mereturn ya, mengembalikan itu const cage ya. Await, kita menunggu dari caches dot open. Nah, dari cache name di sini, cache name. Kemudian kita await juga di sini, yaitu adalah cache dot add all ya. Yang kita tambahkan adalah file cache kita di sini ya. Ini kayaknya aku mau tambah biar nggak terlalu lebar. Nah, gini. Nah, kita tambahin nih file-file yang udah kita deklarasiin di sini, teman-teman. Nah, selanjutnya kita taruh event ya. Event wait until. Nah, kita tunggu sampai pre-cache-nya itu jalan. Nah, terakhir kita lakukan self.skip waiting. Ya, dia kita tunggu nih. Kita nunggu sampai si service worker itu terupdate. For skip waiting service worker to update. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, ini kode yang pertama. Kemudian selanjutnya kita tambahkan self.add event listener lagi ya. Dengan triggernya adalah aktif. Ketika si event listener-nya aktif, kita lakukan callback ya. Kita kembalikan. Adalah sebuah console log aja. Console log service worker is activated. Nah, seperti ini teman-teman. Ya, hanya sekedar informasi aja sih. Kalau misalkan si service worker kita tuh udah terpasang gitu ya. Nah, kemudian kita lakukan sekarang adalah fetch teman-teman. Self add event listener adalah fetch. Nah, event ya. Seperti ini. Kemudian kita lakukan sebuah fungsi
buat sebuah fungsi adalah fetch and catch. Nah, adalah asing ya, dia bersifat asinkronus dengan nilai event di dalamnya. Nah, ketika kita membuat dulu response merujuk pada await fetch a.request ya, event.request, dia akan mengembalikan respons, tapi nanti dulu. Catch, kita buat juga case-nya diambil dari await catches dot opennya mengembalikan nilai dari respons. Dari catch name. Nah, dari catch name ya di sini. Dan kita lakukan await untuk catch.put ya. a.request kemudian response.clone. Seperti ini. Dan yang terakhir kita lakukan return response. Oke. Nah, masih di dalam bagian fetch di sini. Nah, kita bisa minimize dulu nih teman-teman. Kemudian kita buat lagi nih const fetch with catch. Jadi ini berfungsi ketika misalkan koneksi kita bermasalah. Dia akan mengambil catch kita yang udah disimpan nih dari data-data di sini teman-teman. Oke ya. Kemudian kita lakukan async ya. Async. Dalamnya ada event. Seperti ini. Kita buat const catch lagi. Merujuk kepada await catches.open catch name di sini. Kemudian kita buat catch response await catch.match ya. Kemudian di dalamnya ada event.request. Oke, seperti ini teman-teman. Lakukan kondisional apabila catch name bernilai benar atau mungkin tidak kosong ya. Catch name response. Kita kembalikan ini adalah sebuah fetch and catch. Nah, di sini di dalamnya ada ya. Kemudian kita return untuk catched response-nya. Kemudian di dalam di luar daripada if else ini masih bagian dari si fetch with catch di sini, kita kembalikan return fetch and catch. Oke ya. Di dalamnya adalah event ya. Oke. Kemudian balikannya adalah event.response with ya. Kemudian fetch with catch dengan isian adalah event. Nah, semoga bisa berjalan sih dalam sekali jalan ya. Nah, di sini teman-teman. Ini adalah install, kemudian ini adalah aktivasi untuk menampilkan console log aja ya. Kemudian kita melakukan fetch ketika si request mengalami gangguan ya. Oke, aku coba make sure dulu. Fetch and catch, response, catch, await catches.open. Oke, ini udah sesuai fetch. Oke, sekarang kita coba implementasi ya. Dari service worker yang udah kita buat di sini, kita coba import pada index.js di sini teman-teman. Oke, kita lakukan if else aja. If service worker, apabila service worker itu jadi bagian daripada navigator ya, kita mau jalankan si navigator.service worker untuk melakukan register pada file ya sw.js di sini. Oke.
Semoga bisa berjalan, karena biasanya kalau pas masalah demo gini ada aja nih yang kekurangan gitu ya. Kita coba jalankan teman-teman. Nah, kita clear, kita yarn dev ya. Oke, di sini. Oke, aku coba. Ini belum muncul ya. Oke. Make temporary download or new address. Oke, ini kenapa nih? Oke, di sini salah kayaknya teman-teman. Service ya, .src. Oke, coba pakai go live dari sini langsung. Nah, dia udah muncul nih teman-teman. Oke, pertama-tama apabila manifest teman-teman itu terbaca, maka akan memunculkan instalasi seperti ini teman-teman ya. Kelihatan nggak nih? Kok nggak bisa nge-zoom out, nge-zoom in? Coba zoom ya. Nah, nggak kelihatan ya untuk bagian instalasinya. Nah, dia bakal ada sebuah modal kecil kayak gini untuk dapat melakukan instalasi nih. Apakah kamu mau melakukan install gitu kan? Nah, ini bisa kalau misalkan teman-teman mau install ya, mau pasang, kita bisa install nih. Nah, ini kalau ke-install dia bakal jadi app tersendiri teman-teman. Kayak gini ya. Nah, sekarang kita, wah ini kalau udah kayak gini susah nih. Nah, kita coba inspect nih teman-teman. Nah, kita lihat ya, bagian application-nya. Nah, di sini harusnya ada informasi kalau dia terinstall sih. Oke, ini masih ada informasi, wah kayaknya ada kegagalan deh. Nah, enaknya kalau teman pakai PWA, dia bakal nge-callback ya, kalau misalkan aplikasi teman-teman itu ada bermasalah atau offline ya, you are offline gitu kan. Ini untuk user experience juga sedikit membantu gitu. Oke, kita bisa lihat teman-teman sini ya. Nah, di sini harusnya kepasang nih. Tapi dari segi manifest dia kebaca teman-teman. Bisa dilihat ya, kalau manifest teman-teman terbaca, maka dia akan menampilkan hal seperti ini nih. Oke. Nah, di sini masih ada trying to install. Oke, di sini a batch response was reboot. Oke, sepertinya ada kekeliruan dalam penulisan. Kita coba cek terlebih dahulu. Oke. Oke, pertama kita cek dulu ya file yang mau kita cache. Ada index HTML semuanya. Oh iya, aku kayaknya belum buat. Ini udah. Aku udah buat SQL register. Oke, ini udah ada registernya ya. Oke, sepertinya ada kekurangan ya. Bentar teman-teman. Ini navigatornya seperti ini. Kita nggak perlu ngelakuin import service worker di sini karena kita memang langsung integrasi index JS-nya di sini ya. Jadi langsung yang ngebaca itu file HTML. Service worker-nya kita udah buat. Filenya, cache name-nya udah. Caches open udah. Skip for waiting, wait until pre-cache. Sudah ya. Kemudian patch and cache. Oh. Oke, cache response.
Oke, di sini harusnya benar sih ya. Cache.open. Caches, wah ini caches. Sorry teman-teman. Nah, ini dia. Kemudian cache.match request. Oke, cache.put. Harusnya udah bisa sih. Oke, kita coba ya sekali lagi. Application. Kita coba storage-nya ini install. Masih belum. Uncount. Ini biasa terjadi kalau misalkan kita ngelakuin live demo ya. Ya mungkin karena grogi juga bisa jadi salah satu faktor. Oke, aku coba cek ulang. I request respond.con. Oke. Just open.